Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan hari ini, ya pagi siang hari ini, mata kuliah ekologi tumbuhan. Nanti kita mempelajari ya terkait dengan analisis vegetasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menentukan KSA, kemudian juga mempelajari bagaimana metode-metode analisisnya. Nah, di sini nanti kita akan menghitung ya setelah mendapatkan data, lalu data itu nanti diapakan, nah, kan gitu ya, itu analisis vegetasi. Nah, nanti di sini kalian juga akan melakukan uji coba ya atau latihan untuk menghitung sebuah data. Ya, jadi sebelum nanti kalian praktikum sesungguhnya ya setelah Lebaran gitu ya, alangkah baiknya kita latihan dulu cara menghitung gitu ya. Nanti akan saya jelaskan materinya, kemudian nanti ada penugasan kalian menghitung data itu ya, dihitung nilai indeks pentingnya, keragamannya, kemudian dominansinya gitu ya. Begitu. Baik, saya coba untuk menjelaskan terkait dengan analisis vegetasi. Nah, di sini sudah tampak ya untuk PPT-nya. Kemarin kita sudah mempelajari ini bagaimana menentukan KSA. Nah, KSA itu kan ibaratnya penelitian pendahuluan sebelum kita melakukan ambil data. Ya, KSA itu digunakan untuk apa? KSA itu digunakan untuk menentukan ya luas minimum plot atau peta dan juga jumlahnya berapa. Nah, setelah itu diketahui, maka nanti kita akan memilih ya metode analisisnya. Apakah menggunakan peta contoh ataupun non peta contoh seperti yang minggu kemarin saya jelaskan. Nah, ketika itu sudah ditentukan, sudah digambar petanya, ya kemudian kita tinggal terjun ke lapangan. Nah, nanti silahkan terjun gitu ya, ambil data di situ seakurat mungkin. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kalian akan mendapatkan data ya, akan mendapatkan data, kemudian nanti data itu dianalisis. Ya, dianalisis tergantung dari tujuan kalian. Ya, mau diapakan gitu ya, dianalisis seperti apa. Nah, itu tergantung tujuan kalian. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan kalau analisisnya tujuannya adalah untuk mengetahui indeks nilai penting, kemudian keragaman dan juga dominansi. Nah, gitu. Oke, nanti saya jelaskan itu. Nah, di sini ya satu persatu. Eh, yang pertama adalah indeks nilai penting. Setelah dapat data dalam bentuk tabel, maka nanti akan dihitung indeks nilai pentingnya. Nah, apa itu indeks nilai penting? Ini untuk menetapkan dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya. Ya, jadi yang lebih dominan di situ itu apa gitu di dalam komunitas atau dalam vegetasi itu ya, dengan kata lain bahwa nilai penting itu menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam sebuah vegetasi ataupun komunitas. Nanti di dalam indeks nilai penting akan tahu ya ranking-rankingan di situ. Nah, kemudian indeks nilai penting ini dihitung ya berdasarkan kerapatan relatif, kemudian frekuensi relatif ya, dan atau gitu ya, dan atau dominansi relatif DR. Sehingga nanti begini, INP atau indeks nilai penting ini sebelum dihitung itu harus menghitung dulu KR-nya.
harus menghitung dulu FR-nya, harus menghitung dulu atau menghitung DR-nya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerapatan jenis. Ya, kerapatan jenis. Kerapatan jenis ini disimbolkan dengan K gitu ya. Kalau kerapatan relatif itu KR. Nah, di sini yang pertama harus diketahui dulu kerapatan jenis ya, atau nanti KR-nya disimbolkan K. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Untuk mengetahui KR ini harus diketahui dulu K-nya. Maka dihitung K-nya dulu. Ya, caranya adalah jumlah individu dari spesies itu berapa dibagi luas petak contohnya. Misalnya spesies Chloris barbata, misalkan rumput itu ya, itu diketahui jumlahnya dalam setiap pada semua plot itu jumlahnya 50. Nah, kemudian luas petak contohnya berapa? Nah, misalnya petak contoh yang kalian buat itu 2 kali 2, maka 4 meter persegi. Maka nanti kerapatannya adalah 50 dibagi 4. Nah, di situ nanti dihitung semua jenisnya terhadap semua jenis, tidak hanya Chloris barbata saja. Ya, semua spesies dihitungkannya. Kemudian setelah itu baru bisa menghitung KR. Nah, KR ini bagaimana? Yaitu K dari suatu jenis dibagi K seluruh jenis. Maka harus kan tadi dihitung K dari setiap jenisnya kan. Nah, maka nanti akan diketahui K seluruh jenisnya. Nah, misalnya tadi ya Chloris barbata KR-nya berapa? Nah, maka harus diketahui K-nya dulu tadi. Nah, KK-nya itu kan misalkan 50 dibagi 4 ya, itu berarti berapa ya itu ya? Misalkan 12, gitu ya. Maka nanti di sini 12, berapa dibagi K seluruh spesies. Ya, K seluruh spesies ini berarti K dari semua spesies yang ditemukan itu dijumlahkan berapa. Misalkan K di sini didapatkan 5 misalkan 50 ya atau berapa gitu ya. Nah, nanti dibagi kali 100%. Nah, sehingga nanti akan didapatkan prosentase dari KR itu. Jadi intinya adalah KR itu jawabannya nanti prosentase. Nah, kemudian KR ini kan nanti pada setiap spesies ya, misalkan KR dari Chloris barbata dapat berapa persen, KR dari spesies A berapa persen dan seterusnya. Nah, nanti coba setelah semuanya dapat itu, coba dihitung persentase dari KR semua jenis itu. Ya, KR dari semua jenis itu. Kalau itu jumlahnya 100%, maka benar hitung-hitungannya. Intinya gitu untuk ngecek. Ya. Tapi kalau jumlahnya kok tidak 100%, maka nanti ada yang keliru hitung-hitungannya. Nah, cara deteksinya begitu. Nah, selanjutnya kita menghitung frekuensi. Ya. Nah, frekuensi ini kita hitung dulu F-nya. Ya, F-nya baru nanti kita menghitung FR ya. Untuk menghitung FR itu harus tahu F-nya dulu. Nah, ini caranya adalah jumlah, jadi F itu jumlah subpetak ditemukan suatu spesies dibagi seluruh subpetak contoh. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi misalnya Chloris barbata tadi itu misalkan plot kalian itu jumlahnya 20 misalnya. Plot kalian 20, kemudian Chloris barbata itu ditemukan di 10 plot ya. Maka nanti yang atas ini adalah 10. 10 dibagi seluruh subpetak contohnya berapa? 20 plot. Nah, maka dapatnya 0,5. Nah, nanti untuk FR sama, frekuensi dari itu, F dari itu dibagi total dari seluruh frekuensi semua jenis dikali 100%. Ngeceknya bagaimana?
Ngeceknya adalah di jumlah nanti FR-nya di semua spesies, kalau itu 100%, maka hitung-hitungannya adalah benar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dominansi. Nah, ini perlu dicatat. Ya, saya katakan tadi di materi slide sebelumnya itu kan saya menyebut bahwa dominansi ini adalah dan atau gitu ya, dan atau. Itu artinya apa? Dominansi ini bisa dihitung jika, ya saya katakan jika kalian itu meneliti objeknya adalah pohon, ya jadi apa namanya pohon. Nah, nanti kalau itu objek kalian itu hanya meneliti semak gitu ya, kemudian terna dan intinya selain pohon, maka tidak perlu menghitung dominansi. Tapi kalau tujuan kalian adalah untuk mengetahui indeks nilai penting dari vegetasi khususnya adalah pohon, maka dominansi wajib dihitung. Nah, bagaimana menghitung dominansi? Yaitu adalah D sama dengan luas bidang dasar suatu spesies dibagi luas petak contoh. Ya, jadi luas bidang dasar itu berapa itu dihitung itu. Ya, di situ. Nah, untuk luas bidang dasar ini adalah kanopi gitu ya. Kanopinya dihitung itu berapa. Nah, luasnya. Ya, kanopi kan bentuknya lingkaran itu ya yang menutupi itu. Nah, itu dihitung ya diameternya berapa. Setelah tahu diameter kan bisa diketahui luasnya. Ya, luas dari lingkaran itu. Ya, diameter namanya terpanjangnya. Nah, Nah, setelah itu nanti dihitung luasnya, kemudian dibagi luas petak contoh. Luasnya berapa petak contohnya itu? Nah, gitu ya. Misalkan petak contohnya adalah 2 kali 2 dibagi 4 kan, dan nanti akan mendapatkan nilai D. Nah, setelah itu dihitung DR-nya. Nah, dihitung DR-nya. DR-nya itu ya D dari spesies itu dibagi nilai D seluruh totalnya itu kali 100%. Sehingga nanti akan mendapatkan persentase DR gitu ya. Nanti untuk ngeceknya sama DR itu di total dari semua spesies. Kalau mendapatkan 100%, maka itu benar hitung-hitungan dari dominansi. Nah, setelah ketiganya ini dihitung gitu ya, nanti kita bisa menghitung indeks nilai penting dari masing-masing spesies ya, INP dari masing-masing spesies. Kalau tujuan kalian adalah analisis vegetasi selain pohon atau mungkin hanya semai saja atau eh, apa itu namanya ya intinya tidak pohon gitu, maka INP itu cukup KR plus FR dijumlahkan. Nah, nanti akan menghasilkan nilai indeks penting gitu ya, atau indeks nilai penting. Kemudian kalau tujuan kalian adalah analisis pohon ya khusus pohon, maka nanti INP-nya adalah KR plus FR plus DR ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu ya sudah dapat INP. Nah, nanti dalam sajian tabel ya tabel itu nanti akan didapatkan INP pada setiap spesies. Nah, itu nanti diurutkan. Diurutkan mulai dari INP paling tinggi. Ya, INP paling tinggi. Ya, paling besar nilai INP-nya. Nah, di situ nanti akan tahu bahwa spesies yang INP-nya paling tinggi, paling besar itu adalah ranking pertama. Ya, sehingga nanti ada kolom dari tabel itu apa namanya? Ranking, tabel ranking. Nah, lalu bagaimana dengan kalau misalkan ditemukan spesies dengan ranking yang sama? Bukan ranking yang sama apa? INP yang sama besarannya. Nah, maka itu rankingnya adalah sama, gitu ya. Rankingnya adalah sama kalau INP-nya adalah sama. Nah, nanti tabelnya itu seperti ini sajian tabelnya. Ya, nanti kalian kan plotting gitu kan. Misalnya di situ setelah kalian mendapat apa menghitung KSA gitu ya, didapatkan jumlah plot untuk minimalnya itu misalkan
20 plot gitu ya. Kemudian luas plot minimalnya adalah 2 kali 2, maka kalian mengambil data ya, kemudian nanti akan mendapatkan data. Nah, kan gitu. Mengambil data, dapat data kemudian disajikan dalam tabel seperti ini. Ya, nomor spesiesnya apa, jumlahnya berapa, kemudian ini jumlah individu tiap plot. Nah, boleh nanti jumlah spesies ini berada di setelah jumlah individu tiap plot ini. Ya, nah nanti berapa misalkan spesies 1 ini didapatkan jumlahnya total itu 10. Nah, jumlah individu tiap plotnya berapa? Nah, misalkan tadi ada 20 plot, ya misalkan di plot pertama ditemukan 1, plot 2 0, 3 0, misalkan 5, di plot 4 misalkan didapatkan 2 dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga nanti di sini itu ini ya. Nah, ini nanti sesuai dengan jumlah plotnya. Setelah itu dihitungkannya. Nah, K-nya berapa tadi rumusnya taruh sini. Ya, setelah itu nanti K-nya dijumlah ya, dapat total seperti K dari ini. Nah, total K di sini itu untuk menghitung KR. Nah, nanti KR dari spesies 1 ya apa namanya itu rumusnya adalah 1 dibagi 10 dibagi 100%, maka nanti dapatnya adalah ini persentase ini. Nah, gitu ya. Nanti coba kalau ini kalau lebih enak itu mengerjakan di dalam Excel gitu ya. Sehingga nanti total itu akan otomatis bisa kita buat. Kemudian menghitung F dan seterusnya sesuai dengan rumus ya. Kemudian nanti ada NP, INP ya, INP. Nah, itu nanti jumlah dari KR dan FR kalau itu analisis vegetasi selain pohon. Ya, kalau nanti pohon maka ditambah lagi DR gitu ya. Harus menghitung DR. Dihitung D-nya dulu, D-nya dulu ya, kemudian nanti DR. Nah, setelah itu NP tahu gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengurutkan ranking 1 itu siapa yang jumlah NP-nya lebih tinggi atau paling banyak. Nah, gitu. Nah, nanti kalau sudah jadi sampai dengan NP ini ya, nah, nanti diurutkan lagi dengan tabel yang terpisah gitu ya. Nanti paling tinggi di sini harus INP paling besar. Ya, sehingga nanti ranking itu akan urut di sini 1, 2. Nah, nanti di sini akan terlihat bahwa oh ternyata spesies 1 itu memiliki ranking paling pertama karena memiliki indeks nilai penting paling tinggi. Sehingga spesies pertama ini itu memiliki dominansi ya, dominasi paling tinggi di spesies tersebut. Ya, atau memiliki peranan ekologi paling dominan dibandingkan dengan spesies yang lain. Nah, kan gitu. Ya, paham nggih untuk menghitung apa namanya indeks nilai penting. Nah, setelah itu kita juga menghitung keragaman jenis. Ya. Apa itu keragaman jenis? Keragaman jenis adalah parameter yang sangat berguna untuk membandingkan dua komunitas. Ya, sebenarnya tidak hanya membandingkan saja ya, satu komunitas satu vegetasi pun juga bisa mengetahui keragaman jenis. Terutama untuk mempelajari pengaruh gangguan biotik untuk mengetahui tingkatan suksesi atau kestabilan suatu komunitas. Ya. Kemudian keanekaragaman jenis itu ditentukan dengan menggunakan rumus indeks Shannon-Winner. Ini yang terkenal. Sebenarnya gini, keragaman jenis itu rumusnya ada banyak ya. Nah, tapi nanti kita menggunakan atau untuk menghitung keragaman jenis ini menggunakan indeks Shannon-Winner. Rumusnya apa? Rumusnya adalah ini H indeks. Jadi keragaman jenis itu disimbolkan H indeks sama dengan negatif sigma N I sama dengan 1, kemudian harga mutlak NI per N dikalikan ln NI per N. Ya. Nah, yang perlu kalian pahami begini, mengapa kok harus ada tanda kurung kotak begini? Ini artinya adalah nilai dari H indeks itu tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Keragaman kok negatif, maka harus dimutlakkan begini atau diberikan tanda negatif. Sehingga nanti kalau hasilnya negatif langsung dipositifkan, nah, gitu ya. Jadi langsung dipositifkan.
Karena di sini sudah ada harga mutlaknya. Misalkan kalian menghitung H indeks dari spesies A. Nah, di situ didapatkan H indeksnya adalah -1 misalkan. Nah, maka langsung dimutlakkan menjadi 1. Diubah menjadi positif 1. Ya. Nah, gitu itu maksudnya harga mutlak. Saya ulangi rumusnya adalah sigma NI sama dengan 1, kemudian NI per N dikalikan ln NI per N. Nah, ln NI per N ini silakan nanti dihitung ya. Ln itu adalah kebalikannya dari log ya. Di kalkulator modern itu ya itu sudah ada. Tinggal nanti cari ya simbol ln di kalkulator, nanti misalkan kalian ingin menghitung ln dari 10 ya, nanti klik ln 10. Nah, nanti sama dengan langsung nanti akan muncul itu ln 10 itu hasilnya berapa. Nah, kalkulator di Google juga ada, nanti klik aja di Google kalkulator gitu ya, lengkap nah, gitu. Nanti akan ada simbol ln di situ. Ln itu adalah kebalikan dari log logaritma. Nah, kemudian H indeks itu apa tadi ya, indeks keragaman Shannon-Wiener. Kemudian NI ini apa? Ya, NI ini adalah jumlah individu jenis ke N. Jadi misalkan spesies A ini, maka NI-nya berapa? NI-nya itu adalah ya jumlah 10 ini. Nah, kalau N besar itu total semua spesies jumlah individu. Nah, itu berapa? Itu total. Nah, itu 150 misalnya. Nah, gitu ya. Sehingga nanti di sini NI per N ini ya kalau untuk mengetahui NI per N dari spesies A itu adalah 10 dibagi 150. Maka jawabannya adalah ini. Nah, dan seterusnya nanti akan dihitung di sini ya. Nah, NI per N-nya satu-satu nanti hitungnya NI per N, kemudian nanti ln NI per N ya, sehingga nanti tinggal ini dilenkan berapa. Ln 0,15 ya itu sama dengan berapa ditaruh di sini. Nah, kita sudah mengetahui NI per N, kemudian ln NI per N ya di sini ya. Maka nanti sesuai dengan rumus bahwa NI per N itu dikalikan ln NI per N. Nanti jawabannya ada di sini ya. Nah, gitu ya. Ini bukan B ya, ini A. Jadi misalkan ini ln NI per N ini A gitu ya. Ln NI per N itu B, maka nanti hasil hitung-hitungannya di sini kan A kali B. Ya, nanti dapatnya di sini berapa gitu nggih. Misalnya ini berapa gitu nggih. Nah, setelah itu nanti ini dijumlah. Nah, ini kan sigma. Simbol dari rumus sigma itu harus dijumlah. Nah, H indeks yang ada di sini itu harus dijumlah, dapatnya berapa lah, itulah ini H indeks. Ya, jadi H indeks itu bukan per spesies, ya perlu dicatat ya, H indeks itu bukan per spesies, tetapi H indeks itu adalah total, ya total dari semua spesies itu. Maka di sini kan sigma. Nah, nanti silakan setelah mengetahui H indeks ini, pojok kanan ini, nanti silakan dikategorikan dia masuk apa. Kalau misalkan H indeksnya ketemu 1,8, maka disesuaikan dengan parameter ini. Ya. Nah, kalau di sini 1,8 maka masuk di kategori 2 ini. Nah, ini menunjukkan bahwa keragaman jenisnya itu tergolong sedang. Oke, gitu ya. Baik. Setelah itu kita menghitung indeks kekayaan jenis. Ya, ini dari Margalef. Nah, dari data awal itu kita bisa menghitung banyak hal. Indeks nilai penting, kemudian juga keragaman jenis. Nah, ini kekayaan jenis. Rumusnya apa? Indeks Margalef, indeks kekayaan Margalef itu disimbolkan dengan R1. Kemudian S itu adalah jumlah jenisnya. Ya, S ini jumlah jenis, bukan jumlah individu, tapi jumlah jenis yang kalian temukan di situ berapa. Dikurangi 1, kemudian dibagi ln dari N. N itu adalah jumlah individunya berapa. Nah, nanti akan didapatkan hasil, kemudian disesuaikan dengan parameter yang ada di sini. Maka nanti akan dapat disimpulkan kekayaan jenisnya apa, menunjukkan apa gitu. Apakah tergolong rendah, kalau itu nilai RI-nya 3,5 sampai dengan atau kurang dari 0,5. Ya, kemudian RI
kalau itu 3,5 sama dengan 5, maka itu kekayaannya tergolong sedang dan seterusnya. Di sini sudah ada. Ya. Nah, gitu. Kemudian kita juga bisa menghitung kemerataan jenis. Ya. Nah, caranya bagaimana? Sama rumusnya seperti ini. E ya, kemerataan jenis itu sama dengan H indeks yang sudah kita ketahui di awal tadi, berapa dibagi len dari jumlah jenis. Ya, misalkan jumlah jenisnya 10, nah maka len 10 berapa? Nanti H indeks dibagi len 10 itu. Kemudian disesuaikan dengan parameter ini kalau sudah dapat hasilnya, kemudian disesuaikan ini dia masuk kemerataannya seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah indeks dominasi. Bukan dominansi ya, dominasi. Ini untuk mengetahui pemusatan dan penyebaran jenis dominan. Ya. Jika dominasi lebih terkonsentrasi pada satu jenis, maka indeks dominasi akan meningkat. Sebaliknya, jika beberapa jenis yang mendominasi, artinya di situ itu tidak hanya satu saja yang dominan, gitu ya, maka indeks dominasinya akan rendah. Nah, gitu. Untuk mengetahui ini, maka dihitung rumusnya. Nah, C sama dengan N sigma, I sama dengan 1, ya, kemudian harga mutlak NI per N dikuadratkan. Nah, ini mudah ini ya. Harga mutlak ini kalau nanti dihasilkan nilai negatif, maka langsung dimutlakkan menjadi nilai positif. Nah, setelah ini dapat, nah C karena ini sigma maka nanti dijumlahkan dapat nilai total itu nilai C. Ya, nilai total dari NI per N kuadrat ini berapa gitu ya. Nah, setelah itu disesuaikan dengan parameternya. Nah, itu berapa nanti akan diketahui, oh indeks nilai dominansinya misalkan rendah ya atau tinggi dan seterusnya. Nah, oke, baik itu ya, sehingga sekali kita mengambil data itu kita bisa menghitung banyak, yaitu indeks nilai penting, kemudian keragaman jenis, kemudian juga kemerataan, dominasi, ya, ya itu yang bisa kita hitung ya, keanekaragaman. Jadi mulai dari NP ya, kemudian keragaman jenis, kemudian kekayaan jenis, kemerataan jenis, kemudian dominasi. Nah, ada banyak itu. Nah, itu sekilas mengenai analisis vegetasi. Nah, setelah ini itu ya, nanti jadi di hari ini itu kalian mendapatkan materi ini, kemudian nanti kalian silakan simulasi untuk menghitung. Ya, jadi latihan untuk menghitung data. Nah, latihan menghitung data untuk mengetahui NP, keragaman, kemudian kekayaan dan seterusnya sampai dengan dominasi itu. Nanti saya akan menyajikan data. Ya, jadi data setelah saya di lapangan kan dapat data itu. Nanti saya sajikan dalam sebuah tabel, kemudian nanti kalian menghitung itu. Ya, menghitung analisis vegetasi dari semua yang sudah saya jelaskan ini. Nah, gitu ya. Hingga nanti penugasan itu akan saya informasikan di Sepada. Ya, semuanya nanti akan terinformasi di Sepada. Oke, baik itu saja yang dapat saya jelaskan ya. Ini sebagai latihan gitu ya. Kalian menghitung sehingga nanti ketika praktikum beneran kalian di lapangan kemudian dapat data, kalian menghitung itu tidak bingung. Ya, kalian sudah berlatih ya untuk menghitung ya. Baik, itu kemudian nanti silahkan jangan lupa untuk mengisi presensi di Sepada, kemudian juga mengisi berita acara ataupun jurnal mengajar ya. Kemudian nanti silahkan baca penugasan di Sepada. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.